Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Yulia Citra. Sejumlah informasi aktual, informatif, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, selamat datang di berita terbaru kami. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan informasi penting terkait penyerahan uang hasil tindak pidana korupsi, fasilitas ekspor CPO atau Crude Palm Oil. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir secara langsung dalam acara tersebut. Total dana yang berhasil dikembalikan ke kas negara mencapai lebih dari 13 triliun dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Acara penyerahan dana hasil korupsi ini diselenggarakan di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu, sebagian besar kita investasi di LPDP. Mungkin yang 13 triliun, disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Dana tersebut merupakan hasil rampasan negara dari perkara korupsi yang telah melalui proses hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kehadiran Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum serta memulihkan kerugian negara demi kesejahteraan rakyat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dana hasil korupsi tersebut akan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik. Sektor pendidikan menjadi prioritas utama, khususnya untuk renovasi dan pembangunan sekolah di berbagai daerah, termasuk wilayah yang selama ini masih tertinggal dari segi fasilitas pendidikan. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan desa nelayan serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Pemanfaatan dana hasil korupsi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Peningkatan kualitas sarana pendidikan akan mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Sementara pembangunan di wilayah pesisir dapat mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian saksi, tetapi juga pada pemulihan hak-hak rakyat. Ditinjau dari perspektif Pancasila, kebijakan ini mencerminkan pengamalan nilai-nilai luhur bangsa. Penggunaan dana korupsi untuk pendidikan mencerminkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena negara berupaya mengembalikan hak dasar masyarakat atas pendidikan yang layak. Pemerataan pembangunan pendidikan di berbagai daerah juga sejalan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia, karena memperkuat kesetaraan dan kebersamaan antar wilayah. Selain itu, kebijakan ini mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kekayaan negara dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Pemerintah berharap pemanfaatan dana hasil korupsi ini dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan pengawasan yang baik, kebijakan ini dapat menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada breaking news berikutnya.